Salam sehat Bapak Ibu yang terkasih. Kali ini kita persekutuan lansia secara online karena kita harus tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur kita melalui pujian Seindah Siang Disinari Terang yang akan dipimpin oleh pasangan suami istri Penatua Sony dan Visi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bertemu dan ada acara khusus untuk lansia. Kita bersyukur karena pada saat ini kita bisa saling memperhatikan. Tema kita, saudara-saudara, alangkah indahnya lansia di tengah keluarga dalam situasi COVID-19. Ada dua hal. Yang pertama, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Meti, dan yang kedua, saya akan membawakan renungan singkat. Ibu Meti. Ya, Pak Ben. Ayo kita mulai. Ya, Ibu Meti, Pak Ben. Siap. Saya dengar Ibu Meti pada awal-awal COVID-19 menghadapi masalah sampai stres. Tolong ceritakan dong. Begini ya Pak Ben. Terima kasih Ya. Pak Ben dan pengurus Komisi Pasca Dewasa. Selamat bertemu kembali. Kita sudah lebih dari 6 bulan tidak pernah ketemu. Ya. Dan pada saat ini kita dapat bertemu lagi. Walaupun dengan tidak bertatapan muka satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur karena Tuhan telah pertemukan kami. Saya ingin menyampaikan kesaksian saya. Waktu pertama-tama ada COVID itu, Tuhan, saya sampai stres dan sampai harus ke dokter. Mula-mulanya begini, baru dikeluarin PSBB, saya sih masih biasa saja, walaupun stay at home. Saya tekun berdoa dan berkeyakinan
bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Tapi setelah 2 bulan masih tetap pandemi belum selesai juga, saya jadi sudah kangen sekali untuk melakukan pelayanan. Ya. Karena saya sebelumnya juga kan giat di pelayanan, baik di komisi lansia, di pelawatan, saya mengadakan pelayanan tuh begitu. Tapi setelah itu saya tidak bisa melakukan pelayanan apapun yang dapat saya lakukan. Saya jadi stres. Setiap pagi saya mual dan muntah. Ya. Sampai saya pergi ke dokter, dokter kasih obat, tetap tidak bisa sembuh. Dan dokter berpikir saya kemungkinan ada batu empedu Ya. atau liver. Nah, jadi dokter suruh saya periksa darah. Saya lakukan periksa darah, dan setelah periksa darah itu saya bawa hasil, dan dokter bilang semua tidak ada sakit apa-apa. Ya. Semua bagus, semua hasilnya. Di waktu saat itu Roh Kudus bekerja pada saya, mengatakan saya bisa mengeluarkan perkataan, saya stres nih, gitu. Saya bilang begitu. Dan saya sejak itu saya tidak mau minum obat lagi. Dan puji Tuhan, saya sudah disembuhkan. Itulah Pak Ben, kesaksian saya. Nah, gimana tuh? Setelah disembuhkan, terus apa yang dia lakukan? Bagaimana Sejak mengatasi? itu, dengan mengatasinya, saya tekun berdoa dan bertanya pada Tuhan. Wah Tuhan, saya rindu sekali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan menjawab doa saya, bahwa saya tetap, walaupun saya tidak keluar, tapi saya tetap dapat melayani dengan cara mengirimkan sapaan gembala kepada teman-teman yang biasa mengikuti persekutuan lansia. Sebelum pandemi, saya tidak pernah buka YouTube. Saya hanya bisa SMS dan WA. Tapi karena waktu itu Tuhan bilang saya masih dapat melayani, jadi saya berusaha membuka YouTube dan saya mendapatkan sapaan gembala. Dan sejak saat itu saya mengirimkan kepada teman-teman yang selalu rajin mengikuti persekutuan lansia di gereja. Itulah yang saya lakukan, Pak Ben. Nah, sekarang yang terakhir, Bu Meti sukacita ya? Ya, saya sukacita sekali, Pak Ben. Sejak itu, saya kirimkan setiap hari sapaan gembala. Dan kalau Sabtu, jadwal kebaktian Minggu, dan warta gereja. Hasilnya mereka senang, dan mereka bilang itu menguatkan iman mereka. Dan saya juga berpikir itu juga menguatkan iman saya. Ya. Saya bukan main senangnya. Stres sembuh dan kerinduan untuk melayani tetap dapat dilaksanakan. Saya juga sekarang menambah pelayanan saya dengan menelponi saudara-saudara yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat, karena bagian saya dalam pelawatan itu adalah di Jakarta Pusat. Dan jadi saya menelpon orang-orang yang tinggal di Jakarta Pusat, dan setelah itu juga kami berdoa bersama dan menanyakan segala apa yang harus mau didoakan, dan saya mendoakan, dan saya juga mendoakan teman-teman yang sakit dan dalam pergumulan. Dengan ini saya benar-benar merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
karena Tuhan telah sembuhkan saya dan saya tetap walau bagaimanapun juga tetap saya masih bisa mengadakan pelayanan. Terima kasih Pak Ben. Luar biasa. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa doa itu merubah keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada Ibu Meti, bukan saja Ibu Meti yang tertolong, tapi juga Tuhan lebih memakai Ibu Meti untuk menolong orang-orang lain. Itulah kebahagiaan lansia. Nah, sekarang saya ingin, Ibu Meti udah selesai ya? Sudah Pak Ben. Oke. Sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sebuah ayat yang sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Ibu Meti. Surat Roma pasal 12 ayat 12. Nggak susah kok diingatnya, 12 ayat 12. Nah, bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan atau kesesakannya, tekunlah dalam doa. Ulang ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, pengharapan di tangan Tuhan. Yang kedua, kesengsaraan atau kesusahan, kesesakan kita hadapi. Yang ketiga, doa. Jadi sebetulnya segala kesengsaraan, kesulitan kita itu sudah ada jalan keluarnya di tangan Tuhan yang disebut pengharapan. Cuma belum nyampe ke kita. Bagaimana nyampe? Caranya adalah dengan berdoa. Jadi doa itu menjadikan pengharapan yang sudah ada di tangan Tuhan itu sampai kepada kita. Menjadi kenyataan. Jadi sederhana sekali saudara-saudara. Apalagi ketiga hal itu dalam satu ayat, artinya itu satu paket. Dan jangan dilepas-lepaskan. Kita menghadapi kesulitan. Kita menghadapi penderitaan. Yes. Dan kita ingin mengatasinya. Oke. Tuhan melihat semuanya itu. Dan sudah ada di tangan Tuhan. Penyelesaian yang baik sekali. Tinggal kita mau nggak berdoa. Nah itu dia. Sebagai lansia, kita harus belajar berdoa. Bahkan tekun berdoa. Baik untuk diri kita sendiri, yang menghadapi juga persoalan, yang juga punya pengharapan, tapi juga bagi keluarga, bahkan bagi anggota jemaat Tuhan, bagi teman-teman. Jadi kalau kita tahu keadaan teman-teman, kita tahu keadaan keluarga, kesulitan-kesulitannya, kita yakin bahwa jawabannya ada di tangan Tuhan. Dan kita berdoa. Kalau begitu, bukankah doa itu sangat menarik? Ya. Bukan beban, bukan sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang menggembirakan. Karena kita melihat penderitaan, kita melihat jalan keluarnya di tangan Tuhan, dan kita memintanya. Nah sekarang ada 2 kemungkinan. Kalau lansia itu hidupnya sendiri, seperti Bu Meti, berdoa sendiri. Tetapi segala pengetahuan tentang kesulitan-kesulitan keluarga, Ibu Meti juga cari tahu, ya, lansia juga cari tahu. Nah kalau lansia itu bersama-sama dengan keluarga, ajak seluruh keluarga untuk berdoa bersama-sama. Karena lansia yakin
kesulitan-kesulitan itu ada jalan keluarnya di dalam istilah pengharapan tadi yang ada di tangan Tuhan. Mudah-mudahan dengan pegangan itu lansia tertarik untuk mulai tekun dalam doa. Dan kalau itu dijalankan, betapa indahnya peran lansia di tengah keluarga maupun juga bagi gereja dan bagi masyarakat juga. Kita tahu lansia juga merasakan bahwa COVID-19 ini bisa kita doakan dengan keyakinan bahwa ada pemecahannya di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada hari ini melalui kesaksian Ibu Meti, kami diyakinkan bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kami, bahkan tersedia di tangan Tuhan jalan keluar untuk penyelesaiannya. Demikian juga kami mohon, kami semuanya sebagai lansia khususnya, supaya kami yakin bahwa pengharapan itu begitu nyata ada di tangan Tuhan untuk memperbaiki keadaan kami dengan lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu lagi supaya kami tekun berdoa. Tuhan tolong kami bangkitkanlah sukacita berdoa, keyakinan berdoa, dan juga dengan rendah hati. Terima kasih Bapa, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara lansia, masih ada acara berikutnya dan juga mudah-mudahan berikutnya juga ada lagi kapan-kapan yang akan ditentukan, ada kesaksian, ada renungan, dan lansia boleh belajar. Lansia mau belajar kan? Bahkan aku juga lansia nih, mau belajar sampai akhir hidup kita. Meti, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ben, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akan dinyanyikan sebagai pujian pada akhir acara ini PKJ 289 bait 1 dan 3 Keluarga Hidup Indah oleh Penetua Sony dan istri sebagai pasangan.